Hai, apa kabar? Bagaimana harinya? Berjalan baik kan? Terkadang hidup tak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Selalu ada saja musibah atau cobaan yang harus kita hadapi. Tetapi kita harus ingat bahwa kita harus selalu berhusnuzon pada Allah. Langit dan laut saling membantu mencipta awan, hujan pun turun ketika dunia saling membantu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raffi Pajaki. Dan seperti yang kita ketahui bahwasanya di kehidupan ini pastinya tidak ada yang namanya kemulusan dalam hidup. Pasti ada saja musibah atau cobaan yang selalu menampak, yang selalu menimpa kita. Lantas, ketika kita mendapatkan musibah, cobaan dari Allah, apakah kita harus menyalahkan Allah? Tidak, teman-teman. Tetapi yang harus kita lakukan adalah berhusnuzon pada Allah. Pastinya kalian sudah tidak asing lagi dengan kata husnuzon. Kata husnuzon ini kebalikan dari kata su'uzon, yang artinya berprasangka buruk. Lalu apa arti husnuzon? Yaitu berprasangka baik. Kata husnuzon ini diambil dari kata husnu dan zon. Husnu yang artinya baik dan zon artinya prasangka. Tetapi teman-teman, biasanya kata su'uzon dan husnuzon ini sering dikaitkan dengan hablum minannas, hubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya. Tetapi yang perlu kita ketahui, yang perlu kita perhatikan, kita juga harus memperhatikan su'uzon, husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan kita semua. Khususnya kita harus selalu senantiasa berhusnuzon kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semua ujian, cobaan, musibah, bukan sekedar hanya ingin memberikan beban kepada hambanya, tetapi Allah yakin, Allah tahu kalau kita bisa untuk melewatkan cobaan tersebut. Bukan berarti Allah tidak sayang kepada kita, bukan berarti Allah sembarangan memberikan semua cobaan itu kepada kita. Tetapi Allah tahu dan Allah yakin kalau misalnya kita bisa untuk melewatkan cobaan itu. Sesuai dengan Al-Quran, yang dimana Allah memberikan sebuah cobaan kepada kita, Allah memberikan sebuah masalah kepada kita sesuai dengan kemampuan kita. Maka kita harus yakin dengan itu, bahwasanya kita bisa untuk melewatkan hal itu. Dan ketika kita mendapatkan sebuah musibah, apakah kita harus marah-marah kepada Allah? Apakah kita harus senantiasa menyalahkan Allah? Kita harus senantiasa untuk berhusnuzon kepada Allah. Kita harus senantiasa berpikiran positif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita semua. Karena kita harus yakin ketika Allah memberikan cobaan kepada kita, bukan semena-mena memberikan cobaan, tapi pasti ada hikmah di balik cobaan tersebut. Ketika kita yakin, ketika kita berprasangka baik pada Allah, maka Allah akan memberikan kebaikan, maka Allah akan memberikan hikmah di balik itu semua. Tapi sebaliknya, ketika kita berprasangka buruk pada Allah, maka Allah akan memberikan keburukan. Karena sesuai dengan hadis qudsi yang Allah sampaikan lewat hadis Nabi yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Ketika hambaku berprasangka baik kepadaku, maka Allah akan memberikan kebaikan. Dan ketika hambaku berprasangka buruk kepadaku, maka aku akan memberikan keburukan. Hadis riwayat Tabrani.
Teman-teman, sudah jelas bahwasanya di dalam hadis qudsi tersebut disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan prasangka hambanya. Ketika hambanya berpikiran positif kepada Allah, ketika hambanya berpikiran baik kepada Allah, maka Allah akan memberikan kebaikan. Sebaliknya teman-teman, ketika kita berpikiran negatif kepada Allah, ketika kita marah-marah, ketika kita menyalahkan Allah dalam kita mendapatkan musibah, maka Allah akan memperburuk musibah tersebut. Maka Allah akan memuji terus hambanya. Maka teman-teman sekalian, marilah kita menjadi hamba Allah yang senantiasa berkhusnuzon kepadanya, agar kita mendapatkan kebaikan darinya. Teman-teman, ketika kita mendapatkan musibah, janganlah kita kemana-mana, janganlah kita langsung menyerahkan kepada siapa dan apa bagaimana, tapi kembalilah kepada Allah untuk meminta jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.